Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Navara Laki Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya baik, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya bisa diberikan kelancaran dan berbuah pahala. Baik teman-teman, hari ini saya ingin ajak teman-teman semuanya untuk merawat taman ya depan rumah saya. Dan nanti kita akan lihat hasilnya setelah kita rawat ya teman-teman ya. Ya, kondisi tanaman saya di depan rumah ini memang banyak yang karena cuaca yang begitu panas, walaupun dia sudah di bawah naungan tapi juga ada hawa-hawa atau udara panasnya ya, sehingga beberapa tanaman tadi kelihatan layu. Nah, terutama tanaman-tanaman calathea gitu ya, dia meskipun di tempat ada naungan, tetapi kalau hawa udaranya juga panas, tadi beberapa daunnya juga menggulung ya teman-teman semua. Nah, jadi hari ini ya, dengan itu ya, ada beberapa daun-daun yang kering juga. Saya akan mengajak teman-teman untuk bersih-bersih. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana sih saya menata tanaman di depan rumah ya, untuk yang kali ini. Baik, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan nanti juga bisa di-share ke media sosial yang teman-teman punya semuanya. Ya, ini adalah beberapa tanaman yang saya tata ya, mungkin juga ada perubahan kalau teman-teman sudah mengikuti channel ini sejak lama ya. Nah, jadi taman depan rumah ini memang semuanya sudah di keramik ya teman-teman, sehingga kalau ada kotoran-kotoran ya, tanah-tanah kering, kemudian daun-daun kering yang ada di situ, saya biasa nih untuk mengguntingi daun-daun kering ya. Hasilnya ini beberapa lumayan banyak juga ya, termasuk ada bunga anthurium ya, jenmani yang juga saya potong, karena kan kita kalau jenmani itu kita nikmati daunnya gitu, keindahan daunnya ya, bukan dari bunganya. Nah, kemudian karena sudah saya keramik, maka saya bersihkan dulu ya. Kalau ada tanah-tanah ya, daun-daun kering, maka saya sapu dulu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita siram ya, itu lebih mudah ya untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Kalau sudah kita siram basah gitu ya, maka kita harus ekstra untuk membersihkannya. Jadi kita sapu dulu supaya bersih, baru setelah itu ya nanti kita bisa siram tanaman-tanaman yang ada di depan rumah ini. Ya baik teman-teman, juga mungkin ada area tamannya yang memang sudah di keramik, jadi ya akan lebih mudah kalau bagi saya ya. Saya bersihkan dulu saat keramiknya masih kering, disapu dulu, kemudian nanti baru kita siram. Termasuk di daerah yang ini ya teman-teman, ada bagian kecil di sini yang tetap saya tanami tanaman, ini juga sudah di keramik sehingga juga saya sapu dulu. Ya, untuk berikutnya adalah kita mulai dengan penyiraman. Nah, kalau sebelumnya saya siram dengan gayung, termasuk di tanaman-tanaman gantung yang ada di atas, untuk sekarang ya, supaya lebih praktis dan lebih cepat juga ya, maka saya ganti untuk teknik penyiramannya, saya langsung pakai selang teman-teman ya, kecuali untuk tanaman yang ada di daerah teras ya. Jadi saya pakai selang, tadi sudah saya siapkan gitu ya. Nah teman-teman silahkan mau menyiramnya sesuai dengan saya atau dengan versi teman-teman sendiri ini ya. Jadi pakai selang langsung bisa saya siram semua tanaman yang ada di sini. Ya, siram terus sampai semua tanaman mendapatkan air yang cukup ya. Nah ternyata ini airnya kurang lancar ya teman-teman ya, kadang keluar kadang nggak keluar. Wah, padahal sepertinya cadangan airnya cukup teman-teman ya, itu ya. Jadi ini lancar lagi, kita siram-siram lagi ya. Jadi kalau saya ya, khususnya kalau lihat daun kesiram air itu
seneng ya, seger gitu rasanya ya. Walaupun sebenarnya kalau kita menyiram itu intinya adalah justru di media tanam ya, tapi lihat daun-daun basah ya seperti itu, hijau-hijau itu sungguh menyenangkan ya teman-teman ya. Ya, tak lupa kita juga siram bagian samping ya teman-teman, supaya rata semua tersiram. Nah, ini dia ketahuan kenapa airnya sering macet. Nah, ada pengganggunya ini ya teman-teman ya. Nah, si kecil juga pengen nyiram nih, jadi dia berhentiin tuh kerannya, jadinya air nggak keluar ya. Ya beginilah ya kalau ibu-ibu ya, kita merawat tanaman tetap sambil merawat anak juga. Jadi ya dia puter-puter lagi, jadi airnya kadang keluar kadang enggak ya. Ya yang penting sabar, nanti tetap semuanya bisa tersiram ya teman-teman ya. Ya kemudian kita lanjutkan untuk bagian atas di tanaman gantung. Sama teman-teman, saya masih pakai selang ya, tekanannya biar bisa naik ke atas. Jadi lubang dari selangnya saya tutup separuh ya, jadi bisa sampai ke atas. Lanjut penyiraman ke bagian samping teras ya. Yang sebelumnya tadi juga sudah kita sapu dulu karena bawahnya keramik ya teman-teman ya. Ini kita siram semuanya sampai cukup ya. Nah masih ya, masih keluar, nggak keluar airnya nih, masih ada si kecil yang ikut-ikutan membantu untuk menyiram tanaman. Nah setelah semuanya kita siram, habis itu kita bisa menikmati keindahan daun-daun dari tanaman kita ya. Nah ini sih yang ada di sebelah samping teras ya, pojok ini sirih gading. Ini sirih gading yang jumbo ya teman-teman ya. Dulu sudah pernah saya review juga. Nah kebetulan dia sudah merambat ke atas-atas, tapi daunnya sudah nggak sehat lagi, sehingga saya potong dan tadi sudah tumbuh lagi daun-daun baru. Ya, jadi jangan dicabut akarnya karena ternyata dia bisa tumbuh lagi ya, tunas-tunas baru, daun-daun baru yang lebih segar dari yang sebelumnya. Ya, kemudian sebelahnya ini masih rangkaian sirih gading ya, beberapa macam, enjoy, ada sirih marble, ada sirih gading yang kuning ya, kemudian bawahnya masih ada aglonema, saya letakkan di situ ya, di bawah rak besi yang warna putih. Kemudian paling atas ini ada tanaman kuping gajah yang batangnya setengah lingkaran ya. Ya ini bagian teras, kali ini hanya saya taruh satu jenis tanaman saja. Saya berikan penyangga supaya kelihatan lebih tinggi ya, sehingga tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ya untuk tadi tanaman-tanaman yang kita habis siram ya, ini masih koleksi-koleksi lama saya, cuman ada beberapa yang saya tanam ulang seperti ini ya, Monstera adansonii. Ini saya buat rimbun supaya dia tidak perlu saya berikan turus ya. Kadang saya juga ingin tampilan yang seperti ini, kadang juga ingin yang tinggi sehingga saya kasih turus ya. Masih koleksi tanaman lama saya, ada calathea, ada ini philodendron centong ya, kemudian masih ada philodendron mican ya. Ya sebelahnya ini masih Monstera adansonii lagi. Kemudian beberapa tanaman yang lain itu juga nampak Monstera adansonii saya tanam gabung dengan sirih gading. Kemudian di atas ini ada sirih gading silver ya, dengan
ada tanaman calathea juga. Kemudian di rak besi samping ini masih berjejer sirih gading yang saya punya ya. Daunnya sudah agak panjang-panjang, jadi sudah bisa untuk dipotong dan ditanam ulang. Kemudian yang paling bawah ini ada Philodendron Burlemax ya. Jadi ini menarik ya teman-teman, karena dia daunnya itu seger, hijau dan mengkilap. Jadi tanpa harus kita lap daunnya, itu dia sudah memberi warna yang sudah glowing begitu ya. Kemudian jajaran paling atas ini sengaja saya jejerkan tanaman kuping gajah atau Anthurium crystallinum ya. Jadi saya jadikan satu di paling atas ya. Kemudian sampingnya masih ada Monstera adansonii yang saya berikan turus. Jadi ada beberapa metode penanaman yang tadi tidak saya beri turus, yang ini saya beri turus supaya bisa tinggi ya. Dan juga beberapa jenis philodendron ya. Ini ada Philodendron Brazil ya tadi di bawah, dan juga paling atas ini adalah Epischia ya teman-teman. Dia saya beri pot yang agak tinggi, jadi daunnya memang tadi arahnya mengarah keluar ya. Jadi kalau dari luar dia lebih terlihat gitu daun-daun dan juga bunganya ya. Ini beberapa tanaman yang saya taruh di rak paling bawah ya. Kemudian juga ada peace lily yang belum berbunga tapi kelihatan seger ya teman-teman ya. Ini juga masih philodendron juga, philodendron jari ya. Kemudian saya gabungkan dengan Philomayoi, hampir sama ya untuk bentuk daunnya ya. Kemudian ini masih Philodendron centong, saya gabung dengan Philomichan ya. Jadi kalau memang kita menanam tanaman agak lama, itu kan sudah panjang-panjang, jadi kadang kita bisa tanam ulang dengan di variasi ya teman-teman. Saya kadang gabungkan begitu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti rutinitas saya hari ini untuk merawat tanaman di depan rumah saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya untuk tetap merawat tanaman kita dengan baik ya. Dan semoga bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.